adalah sejelek-jeleknya aib dan sejelek-jeleknya kekurangan. Bahkan dalam hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin di sini akan disebutkan ya, kita hadirkan hadisnya. Beliau mengatakan, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa orang kepada kebaikan, dan kebaikan akan menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan orang yang biasa bersikap jujur, berkata jujur, maka dia akan dekat dengan kebaikan. Artinya nggak mungkin orang jujur itu dia banyak melakukan kemungkaran, nggak. Biasanya kalau orang jujur dia pasti senantiasa menjaga perilakunya, akan dekat dengan kebaikan. Sebaliknya wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sebaliknya perbuatan dusta itu, bohong itu akan mengarahkan kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan membawa kepada api nerakanya Allah wal'iyadzubillah. Ya, jadi orang kalau sudah biasa bohong, dia pasti akan dekat dengan kebaikan, dekat dengan kejelekan. Karena apa? Karena biasanya bohongnya dia akan dijadikan sebagai senjata untuk berkelak, untuk mengelak, menghindar dari sebuah hukuman. Sehingga satu kali dia merasa dia itu bisa berbohong, selamat dari hukuman, maka dia akan berbohong untuk yang kedua kalinya, ketiga kalinya, dan begitu seterusnya. Artinya Nabi pesan kepada kita semuanya, kalau kita pengen menjadi ahli bir, orang yang baik, orang yang dekat dengan kebaikan, coba mulai dari diri kita sendiri dengan berusaha untuk bersikap dan berkata jujur. Ya, karena orang jujur itu malu. Coba dia pertama jujur dengan orang tuanya, dia tidak bohong dengan kawannya. Lama-lama kalau sudah terbiasa, dia akan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur dia. Jadi malu ketika Allah melihatnya dalam keadaan dia berbuat maksiat, malu ketika Allah melihatnya dalam keadaan dia meninggalkan meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Ya, wahdhar ya bunayya an tasyahira baina ikhwanika wa asatidatika bil kidbi. Dan hati-hatilah kamu wahai putraku, kamu dikenal di antara saudara-saudaramu atau di antara guru-gurumu sebagai seorang pendusta. Ya, ini musibah kalau sudah dikenal sebagai seorang pembohong. Kenapa? Orang kalau sudah bohong sekali dua kali itu nggak akan hilang kepercayaan, ya kan? Sedangkan kepercayaan merupakan sebuah hal yang penting bagi kehidupan kita. Kita kalau sudah nggak dipercaya oleh pasangan, kalau sudah nggak dipercaya oleh kawan, kita nggak enak hidupnya. Dikit-dikit kita akan senantiasa dicurigai. Dan jangan salahkan kalau orang punya perasaan begitu kepada kita. Misalnya misalnya kita dikenal dengan bukan kita lah, soalnya orang yang jujur insya Allah. Ada orang misalnya dikenal dengan sebuah kebohongan, dia suka bohong. Kemudian orang sudah nggak yakin sama dia, senantiasa curiga sama dia, seuzon terus. Ya jangan salahkan mereka. Kenapa salahkan dirimu sendiri. Coba muhasabah kepada diri sendiri, kenapa dulunya itu suka bohong. Nah, orang kalau sudah dikenal sebagai seorang pendusta, sudah hilang kepercayaan, akan sulit untuk membangun kembali kepercayaan yang sudah hilang itu. Sulit lagi. Ya kan, makanya coba sikap yang pertama yang dikenal dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kejujurannya beliau, al-amin, orang yang sangat dipercaya, nggak pernah dusta sama sekali. Di antara sikap banyak nabi, ternyata yang paling menonjol adalah al-amin tadi. Orang lebih kenal Nabi Muhammad sebagai seorang al-amin, bahkan sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul. Buahnya apa? Ketika beliau suka jujur, gak pernah dusta, ketika beliau menyampaikan risalah, orang mudah percaya, kecuali memang orang-orang yang di hatinya gak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kan dalam kisahnya Nabi ketika dapat perintah untuk dakwah secara terang-terangan, Nabi kumpulkan masyarakat Makkah. Sebelum Nabi menyampaikan inti dari risalahnya, Nabi membuat perumpamaan dulu. Kata Nabi, andaikan aku kabarkan kepada kalian bahwasanya di balik bukit sini akan ada segerombolan serigala yang bakal nyerang kalian begini-gini, apakah kalian percaya? Kata Nabi. Kata mereka, kami gak pernah mendapati engkau Muhammad sebagai seorang pendusta, jadi apapun yang kamu ucapkan pasti kami percaya, begitu. Akhirnya kata Nabi, sudah, sekarang aku berikan peringatan kepada kalian tentang adab Allah yang pedih gini-gini, seluruh nyembah Allah. Baru mereka pada berontak, pada cengkal. Cengkalnya bukan karena mereka gak percaya, tapi karena mereka merasa Nabi ini bawa hal-hal yang baru yang gak pernah diajarkan oleh nenek moyang mereka, yaitu suruh nyembah, mengisahkan Tuhan, itu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana saat itu adalah adatnya, warisan ajaran mereka dari nenek moyang adalah nyembah berhala. Ternyata dibawa oleh Nabi kepada agama baru, mereka berontak.
Jadi nggak imannya mereka bukan karena mereka nggak yakin dengan Nabi, tapi karena mereka nggak terima dengan ajaran tersebut. Ya kan, makanya Abu Jahal itu sebenarnya itu percaya dengan Nabi Muhammad. Abu Jahal ya yakin Muhammad ini nggak pernah bohong. Ketika kisah Isra Mi'raj itu Abu Jahal percaya itu benar, Nabi itu benar, si Muhammad itu ngomong itu benar, perjalanan Isra Mi'raj benar. Cuman nggak bisa, jangan sampai orang pada percaya begitu. Itulah Abu Jahal. Saya yakin kalau pribadi dia, kata dia saya yakin. Tapi kalau ini sampai nanti masyarakat pada tahu, wah tambah hebat nanti Muhammad ini. Tambah dia terangkat, tambah orang pada banyak pengikutnya. Akhirnya gimana cara kita buat berita palsu supaya orang nggak pada yakin. Jadi segitu hebat kejujuran itu, sampai walaupun sebenarnya orang kafir pun di zaman Nabi percaya dengan Nabi Muhammad. Ya kan, ketika mereka punya barang berharga, mereka pengen pergi, dititipinya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Padahal mereka berbeda keyakinan dengan Nabi Muhammad. Jadi orang kalau sudah kenal jujur, orang pasti percaya. Tapi sebaliknya, orang kalau sudah dikenal dengan kebohongan, itu akan dikenal sebagai pendusta dan sulit untuk mengembalikan kepercayaan. Maka jangan sampai kita dikenal sebagai seorang yang suka bohong. Repot nanti, akhirnya dikit-dikit kita dicurigai, susah lagi untuk orang tuh susah lagi karena sudah dikenal sebagai seorang pendusta. Ya kan, kayak kisahnya seorang pengembala ya, pengembala yang dia ngembala kambingnya warga. Ada kisah, wallahu alam kisahnya waqi terjadi atau tidak, yang jelas hikmahnya sangat bagus sekali. Jadi pengembala tersebut ketika ngembala kambing di padang rumput, dia merasa jenuh. Aduh, jenuh ini, gak ada kerjaan, nungguin kambing makan. Akhirnya dia usil, dia nyari kesibukan, dia pengen ngerjain lah, pengen usil kepada warga. Naik ke atas pohon, lalu diteriak-teriak, "Woi warga, tolong, kambing kita diserang serigala," katanya. Nah orang kan langsung, karena itu kan kambingnya mereka juga dititipi oleh si pengembala tadi. Mendengar si pengembala teriak kambingnya diserang oleh serigala, berbondong-bondong warga pada datang ke tempat yang sedang di tempat gembala kambing. Ketika datang, ternyata si pengembala kambing ketawa-tawa, kalian sudah saya bohongi gitu. Kecewa mereka, ini kita sudah capek-capek lari-lari, panik, ternyata malah dibohongi. Baik, mereka akhirnya kembali dalam keadaan marah. Hari kedua begitu lagi dia. Hari kedua pengen usil lagi. Saya pengen usil lagi. Sama, teriak lagi, "Woi warga, kambingnya dimakan serigala, katanya. Sebagian sudah ada yang nggak percaya. Paling dia bohong lagi. Tapi lama-lama juga dia yakin juga. Tapi jangan-jangan bener nih. Mungkin dia waktu itu bohong. Mungkin yang kedua kali dia beneran ini. Sudah akhirnya mereka kesana lagi beneran. Kesana sampai sana ternyata kata dia, kamu dibohongin lagi, ternyata nggak ada. Akhirnya hilang lagi. Mereka marah lagi. Ketiga kalinya, di hari ketiga ternyata betulan ada serigala yang datang. Betulan ini nyata serigala, dia nggak bohong. Naik ke atas pohon, memang diteriak, tolong ada serigala. Orang sudah nggak ada yang percaya. Kata mereka, paling bohong lagi, kita sudah 2 kali dibohongin, paling bohong lagi. Akhirnya nggak ada yang datang. Kemudian sampai sore, sampai hampir menjelang petang, ternyata mereka nggak mendapati si pengembala balik ke kampung. Kemana dia nih? Coba kita cek ke tempat pengembala, ternyata dia sudah tewas bersama dengan kambing yang diserang oleh segerombolan serigala. Ternyata memang di hari pertama, hari kedua dia bohong. Hari ketiga beneran ada serigalanya. Tapi kenapa orang sudah nggak percaya? Karena sudah dibohongin sebanyak 2 kali tadi. Hilang kepercayaan. Ya kan, susah membangun bisnis, susah dengan orang pembohong. Membangun komunikasi dengan organisasi pun sulit. Kemudian kepercayaan dengan pasangan, keharmonisan bukan akan hilang di rumah tangga karena sudah namanya biasa berbohong. Maka kalau kita tarik masalah ini kepada ranah rumah tangga misalnya, itulah kenapa banyak kasus perselingkuhan gara-gara masalah dusta ini. Ya kan, suaminya berselingkuh ataupun nanti istrinya juga. Naudzubillah, itu karena dia nggak biasa dengan kejujuran. Ataupun kalau misalnya ada kasus, misalnya seorang pasangan dia suka ngorek-ngorek, memata-matai istrinya, ini juga sebenarnya nggak perlu. Kami pernah menghadirkan dalam kajian rumah tangga, harus antara pasangan ada namanya thiqah, ada kepercayaan. Karena percaya sebagai bukti cinta dengan pasangan. Kalau sudah nggak percaya, hilang rasa cinta namanya. Ya kan, jadi nggak seharusnya seorang pasangan itu memata-matai, ngorek-ngorek apa sih isi HP istrinya,
apa sih isi HP suaminya, dengan siapa dia pergi, itu nggak usah. Tapi mungkin suatu saat akan begitu karena sudah hilang kepercayaan dengan pasangan. Kenapa kok bisa hilang kepercayaan? Ya karena pasangannya biasa berbohong tadi. Ya kan, makanya jangan sampai kita dikenal sebagai seorang yang suka berbohong. Fala yusaddiquka ahadun fima taqulu wa in kana haqqan. Nah, kata beliau, maka kamu tidak akan dipercaya oleh siapapun dari apa yang kamu ucapkan walaupun kamu ternyata benar. Karena awal-awalnya sudah dibangun dengan kebohongan. Walaupun berikutnya ngomong benar, orang sudah nggak percaya lagi sudah. Sulit, nah kan sulit kalau sudah dikenal dengan kebohongan untuk mendapatkan kepercayaan kembali. Ya bunayya, wahai putraku, idza fa'alta amran tastahiqu alaihi uqubatan min ustadika, wahai putraku, jika engkau melakukan sebuah perkara yang kamu berhak untuk dihukum karena perkara tersebut dari gurumu, fala takdzib alaihi idza sa'alaka, maka jangan sampai kamu bohong ketika ditanya. Ini juga pendidikan buat adik-adik, buat anak-anak kita, bahwasanya kalau kita melakukan sebuah kesalahan harus gentle, harus berani bertanggung jawab. Jangan malah lari dari sebuah kesalahan dengan cara berbohong. Lebih parah lagi apa? Wala tuhawil ilsaqan dzanbi bi ahli min ikhwanika, dan jangan kamu berusaha untuk memberikan kesalahan tadi kepada saudaramu. Sudah salah, nggak mau jujur, lalu memfitnah temannya, ini lebih jahat lagi. Ya, ketika dia bersalah, dia sudah kesalahan, berbuat pelanggaran, sebuah kesalahan. Kesalahan kedua, dia dusta, nggak mau jujur. Kesalahan ketiga, dia melimpahkan kesalahan tersebut kepada temannya. Temannya nggak bersalah, dibilang enggak, yang melakukan dia ustadz, dia pak guru. Wah, ini namanya lebih keji lagi dia. Sudah dia nggak mau jujur, nggak mau gentle, kemudian melimpahkan kesalahan kepada saudaranya. Dan ini banyak kasus terjadi. Dan kalau sudah berhasil satu kali, itu akan terulang, akan melakukan hal yang kedua kalinya dia. Terus begitu. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya al-kadzibu baridul maksiyah. Bohong itu merupakan wasilah perantara untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Karena orang kalau sudah biasa berbohong satu kali dan dia merasa selamat dari hukuman dengan bohong, akan melanggar yang kedua kalinya, ketiga kalinya, dan begitu seterusnya. Nah, maka pesan buat adik-adik, buat anak-anak kita, kalau berbuat salah, ya tanggung jawab lah, ngaku lah. Kalaupun misalnya nggak berani ngaku secara langsung, nanti ketika dipergoki atau ketika ditanya, kamu yang melakukan kah? Kamu yang melanggar? Iya, saya melanggar. Saya minta maaf, gitu selesai urusan. Ya, namanya dalam dunia pendidikan, sesekali kita akan berbuat kesalahan, kita akan terledo. Tapi apa salahnya kita berusaha untuk jujur, berani mengatakan yang sebenarnya. Nanti kena hukuman, tapi kan setelah itu akan dapat cintanya guru. Justru ketika kita nggak dihukum dengan cara berbohong, kemudian ternyata guru tahu, guru malah hilang cinta, dan itu lebih musibah bagi seorang murid, bagi seorang anak. Ya, makanya beranikan diri kita untuk bisa berkata jujur saat kita melakukan sebuah kesalahan. Jangan sampai mengelak atau menghindar dengan cara berbohong, dan lebih jahatnya dengan cara melimpahkan kesalahan tersebut kepada saudara kita. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebenarnya terima kasih Ustaz atas pemaparan materi di sesi pertama kali ini. Dan sahabat, kita akan jeda terlebih dahulu. Kemudian di sesi kedua nanti kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita bersama Ustaz Maulid. Untuk Anda tetap di Radioku Inspirasi Spirit Hati.